Udah direkam belum ini? Udah. Jadi ya. Iya, cepetan. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam dari warahmatullahi beranggotakan 1. Maximilion Junior Sunardi dengan NPM 23120045. 2. Anderson Febiansa Rambe dengan NPM 23120013. 3. Zaid Ramadan dengan NPM 23130072 akan melakukan presentasi yang bertemakan peran manajemen dalam industri. Peran manajemen dalam industri. Manajemen memiliki peran sentral dalam mengarahkan, mengendalikan, dan mengkoordinasikan seluruh sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Fungsi utama manajemen meliput perencanaan planning, pengorganisasian organizing, pengarahan landing, dan pengendalian controlling. Dalam konteks industri, manajemen bertanggung jawab memastikan proses produksi berjalan efisien, sumber daya dan manfaat optimal, serta kualitas produk dan layanan terjaga. Manajemen operasi dan produksi. Manajemen operasi dan produksi berfokus dalam pengelolaan proses produksi barang atau jasa secara efektif dan efisien. Ini meliput perencanaan produksi, pengendalian persediaan, penjadwalan, pemeliharaan mesin, serta pengelolaan rantai pasok. Tujuannya adalah menghasilkan produk berkualitas dengan biaya minimal dan waktu yang tepat. Desain produk dan proses industri. Desain produk mencakup proses merancang produk agar sesuai kebutuhan pelanggan, mudah diproduksi dan memiliki nilai tambah. Sementara desain proses industri berfokus pada penentuan metode, urutan, dan teknologi yang digunakan untuk memproduksi produk tersebut secara efisien. Keduanya harus saling mendukung demi tercapainya kualitas dan produktivitas optimal. Perancangan tata kerja dan ergonomi. Perancangan tata kerja bertujuan menyusun prosedur kerja yang efektif, efisien, dan aman. Ergonomi memastikan lingkungan kerja, alat, dan prosedur disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan manusia sehingga meningkatkan kenyamanan, kesehatan, serta produktivitas tenaga kerja. Implementasi ergonomi yang baik dapat menurunkan risiko kecelakaan kerja dan kelelahan. Selanjutnya, Manajemen kualitas melibatkan seluruh aktivitas yang bertujuan memastikan produk atau jasa memenuhi standar yang ditetapkan dan memuaskan pelanggan. Ini mencakup pengendalian kualitas, jaminan kualitas, serta peningkatan berkelanjutan. Pendekatan manajemen kualitas yang sistematis membantu perusahaan bersaing dan mempertahankan reputasi. Sistem manajemen mutu ISO 9000. ISO 9000 adalah standar internasional untuk sistem manajemen mutu yang menekankan dokumentasi, konsisten proses, pengendalian, serta peningkatan berkelanjutan. Implementasi ISO 9000 membantu organisasi memastikan mutu produk atau jasa, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan memperluas akses pasar. Sertifikasi ISO 9000 menjadi bukti komitmen perusahaan terhadap mutu. Manajemen SDM.
Manajemen sumber daya Manajemen manusia SDM, manajemen sumber atau SDM mencakup perencanaan, rekrutmen, pelatihan, pengembangan, penelitian kinerja, dan pemberian kompensasi. SDM yang kompeten dan termotivasi sangat penting untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, terutama dalam implementasi sistem mutu dan inovasi di industri. Manajemen sistem informasi meliputi pengelolaan perangkat keras, perangkat lunak, data dan proses yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan mendistribusikan informasi. Sistem informasi yang baik mendukung pengembalian keputusan, koordinasi antara departemen, serta efisiensi operasional perusahaan. siklus dan produk. Siklus produk menggambarkan tahapan hidup suatu produk, mulai dari pengembangan, peluncuran, pertumbuhan, kedewasaan, hingga penurunan. Memahami siklus produk penting agar usaha dapat merancang strategi pemasaran, produksi, dan informasi yang tepat pada setiap fase siklus. Seven Tools dan New Seven Tools. Seven Tools adalah 7 alat dasar pengendalian kualitas yang meliputi Set, Hickrop, Progress Chart, Sequence and Trace, Diagram, Fashion Scripts, Diagram Control, Depth and Fluid New. Seven Tools mencakup alat-alat tambahan seperti Affinity Diagram, Free Diagram, Maxis Diagram, dan lainnya. Penggunaan tools ini membantu dalam analisis masalah, pengendalian proses, dan peningkatan mutu secara sistematis. Identify Customer Needs mengidentifikasi kebutuhan pelanggan adalah proses memahami harapan, keinginan, dan kebutuhan pasar terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Metode yang digunakan antara lain survei, wawancara, focus group, dan analisis umpan balik pelanggan. Informasi ini sangat penting untuk mengembangkan produk, peningkatan layanan, dan kepuasan pelanggan. Produk spesifikasi produk adalah dokumen yang merinci karakteristik, standar, dan persyaratan teknis suatu produk agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan regulasi yang berlaku. Spesifikasi menjadi acuan dalam proses desain produk, pengujian, dan pengadilan mutu, sehingga produk yang dihasilkan konsisten dan dapat diterima pasar. Oke, sampai sini sudah bisa bertanya ya. Izin bertanya, Ya, mengapa penerapan manajemen kualitas dan standar ISO 9000 penting dalam industri manufaktur? oke, saya jawab ya. Penerapan manajemen kualitas dan standar ISO 9000 sangat penting dalam industri manufaktur karena dapat memastikan setiap produksi berjalan secara konsisten dan menghasilkan produk yang memenuhi standar mutu. Setelah ditetapkan ISO 9000 ditetapkan pada dokumentasi pengendalian proses dan peningkatan berkelanjutan sehingga perusahaan dapat mengurangi cacat produk, meningkatkan efisiensi, dan memenuhi harapan pelanggan. Selain itu, spesifikasi ISO 9000 juga meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memperluas peluang pasar karena banyak klien atau mitra bisnis yang menjadikan
spesifikasi ini sebagai syarat kerjasama. Oke, silakan pertanyaan yang kedua. Ya, sebelumnya izin bertanya, apa manfaat utama dari penerapan prinsip ergonomi dalam perancangan tata cara kerja di industri? Oke, izin jawab. Penerapan prinsip ergonomi dalam perancangan tata cara kerja memberikan manfaat utama berupa peningkatan kenyamanan dan keselamatan kerja bagi karyawan dengan menyesuaikan alat, lingkungan, dan prosedur kerja dengan kemampuan serta keterbatasan manusia. Risiko terjadinya kecelakaan kerja, cedera, dan kelelahan dapat diminimalkan. Selain itu, ekonomi yang baik juga meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja karena pekerja dapat bekerja lebih dan fokus tanpa gangguan fisik yang berarti. Hal ini pada akhirnya berdampak positif terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Oke, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jos lah pokoknya. wabarakatuh. ACC nggak ini? ACC nggak?